Ramadan. Semoga dengan lapis-lapis keberkahan tersebut Allah memberkahi kita semua. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik para jamaah salat asar dan jamaah berbuka puasa, ini jamaah berbuka puasa juga yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian kita. Temanya yang disampaikan oleh panitia adalah apa temanya panitia? Surat Al-Kahfi terkait dengan keturunan, ya. Maka kita akan membuka dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini surat yang Allah sunnahkan untuk kita baca di setiap hari Jumat. Ada sebuah rahasia ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mengkhususkan bacaan di sebuah waktu. Banyak hadis yang sudah kita hafal dan kita ingat, misalnya yang barang siapa menghafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi maka akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ini keutamaan 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi. Di hadis yang lain dikatakan apabila membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat maka Allah akan memberikan cahaya di antara 2 Jumat tersebut. Allah berikan keberkahan di antara 2 Jumat tersebut. Maka oleh karena itu surat Al-Kahfi surat yang begitu penting sekali kedudukannya dalam Islam, karena disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka ada sebuah hal istimewa di dalamnya. Berbicara tentang surat Al-Kahfi, maka ada 4 kisah di dalamnya. Yang pertama kisah tentang Ashabul Kahfi itu sendiri. Yang kedua kisah tentang pemilik 2 kebun. Yang ketiga tentang dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir yang insya Allah akan kita bahas. Dan yang keempat adalah kisah tentang Zulkarnain. Maka apabila kita membahas tentang surat Al-Kahfi, tentang bagaimana keturunan, pembahasan tentang keturunan dari surat Al-Kahfi, maka tidak terlepas dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amal jidaru fakana li gulaimaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Allah berfirman, adapun dinding-dinding rumah adalah milik 2 anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka abuhuma salihah. Inilah pembahasan kita. Ketika dikatakan abuhuma salihah, bahwa ayah-ayah mereka adalah orang-orang yang salih. Maka para ulama menjelaskan, para ilmu menjelaskan terkait dengan abuhuma salih, maka dikatakan bab ini terkait dengan pengaruh kesolihan anak dalam kepribadian anak. Jadi pengaruh kesolihan seorang ayah, seorang orang tua atau seorang ibu terhadap perkembangan seorang anak. Para ahli ilmu menjelaskan seperti itu. Maka terkait dengan kesolihan orang tua ini tidak terlepas dari kebaikan keluarga. Karena doa yang sering kita panjatkan misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala pasangan yang qurrata ayun, yang akan melahirkan keturunan yang qurrata ayun, yang kelak akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka berbicara sebuah kepemimpinan, maka tidak akan terlepas dari keluarga yang baik dan anak-anak yang baik. Maka peran kesolihan orang tua dalam perkembangan seorang anak itu teramat penting sekali. Maka berbicara tentang kesolihan orang tua dan nanti kesolihan anak, maka ini tidak terlepas dari sebuah institusi bernama keluarga. Dan ternyata Ramadan, bapak-bapak sekalian, Ramadan itu adalah bulan perbaikan keluarga. Jadi Ramadan itu adalah bulan perbaikan keluarga. Para ahli ilmu menjelaskan ada hal yang jarang dibahas ketika Ramadan itu datang, bahwa Ramadan adalah bulan perbaikan keluarga. Maka kalau kita menyimak nas-nas Al-Quran terkait dengan Ramadan, itu terdapat dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya, 183 sampai 187 yang membahas tentang tema Ramadan. Yang menariknya, kalau kita membuka di awal Al-Baqarah 183 misalnya, yang dibuka dengan harfun nida, panggilan sayang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini maknanya luar biasa. Maka yang diseru untuk berpuasa di ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa.
Ini ayat 183-nya. Begitupun 184-nya menjelaskan tentang puasa. Yang menariknya 183 ini yang diseru adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman ini diperintahkan untuk berpuasa. Dalam kaidahnya ketika ada seruan panggilan sayang, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan sayang ini biasanya setelahnya adalah hadiah Pak, biasanya Pak. Misalnya Bapak manggil ibu, bu sini, ibu sini, bunda sini, umi sini, itu kan panggilan sayang. Biasanya setelah panggilan sayang akan ada hadiah Pak. Ya kan gitu kan, Miss ini THR nih, dikasih THR. Ya karena panggilan sayang biasanya. Nah sini dikasih hadiah, panggilan sayang. Tapi mengapa di ayat ini para ulama menjelaskan setelah panggilan sayang ternyata ada sebuah beban berupa ibadah. Ibadah itu beban bukan Pak? Ibadah itu beban. Oleh karena itu terkait dengan beban ini kita mengenal ada sabar. Sabar itu kan ada 3 tingkatan. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Bapak kena musibah, motornya hilang, misalnya musibah, kita sabar. Itu sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar yang kedua apa? Sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Itu sabar. Ada pinjaman online, ya, pinjol yang berbunga mencekik misalnya, kita bisa dapat tuh Pak, gampang sekali. Tapi kita meninggalkannya, kita bersabar atas itu semua, maka itu kategori sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan inilah pahala yang paling besar kata para ulama adalah ketika kita sabar dalam menghadapi ketaatan-ketaatan. Karena ibadah itu berat Pak, karena itulah butuh kesabaran. Misalnya apa? Misalnya baca Quran, Ramadan, bulan Quran, berat nggak Pak? Berat. Udah ada yang khatam belum sekarang? Ini Ramadan ke-13, udah ada yang khatam? Pak, udah ada yang khatam ya? Kesa biasanya udah ya? Atau minimal juz 13 lah masuk, kalau sehari 1 juz misalnya ya. Berat ya, terasa berat sekali Pak. 1 jam membaca Quran terasa berat dibandingkan 1 jam kita menonton bola misalnya Indonesia Vietnam kemarin, 2 kali 45 menit nggak kerasa ya, karena saking asiknya. Tapi ketika baca Quran terasa berat sekali. Uang yang kita sedekahkan misalnya 100 ribu terasa berat dibandingkan ketika kita kuliner di luar dengan biaya 100 ribu. Ini murah banget kuliner, cuma 100 ribu. Tapi untuk sedekah 100 ribu itu terasa berat sekali. Maka itulah ibadah Pak. Begitu pula puasa, itu berat sekali. Tapi menariknya para ulama menjelaskan, ketika di awalnya diucapkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, setelah panggilan keimanan diperintahkan untuk beribadah. Ujian berat nih. Apa maknanya kata para ulama? Maknanya adalah seberat apapun ibadah itu akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Jadi ibadah itu Pak hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Maka saum kita pun bisa kita nikmati ketika kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya nih, sudahkah kita menikmati indahnya jamuan Ramadan kita pada saat ini? Dari kita berbuka, ketika kita sahur, ketika kita membaca Quran, ketika kita qiyamul lail misalnya, kita menikmatinya, itu tanda di antara tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman saya di Mesir cerita Pak, beliau kuliah di Al-Azhar, hafiz Quran. Di Mesir itu Pak, itu kalau tarawih ada 3 tempat Pak. Satu tempat yang sehari itu 1 juz. Kayak di sini ya Ustaz ya, 1 juz ya. Ada satu hari 1 juz. Ada yang 1 hari 5 juz tarawihnya. Ada yang 1 hari 10 juz. 3 tempat nih. Teman cerita, beliau bilang ya udahlah kita coba yang 10 juz yuk. Insya Allah lah kita menghafal Quran udah biasa lah. Itu murojaah ya Ustaz ya. Itu tuh murojaah. Nah, hadirlah dia di tarawih yang 10 juz. 1 juz masih kuat, sampai 10 udah nggak kuat ya. Udah lemes banget lah dia bilang. Tapi dia lihat sebelahnya seorang kakek yang dia sampai akhir
menjelaskan sholat tarawihnya. Selesaikan sholat tarawihnya 10 juz, kakek-kakek Pak. Sementara teman saya itu badannya besar. Beliau cerita, kemudian dia nanya kakek-kakeknya, "Kek, kok kakek kuat banget sih 10 juz? Lebih tua dari kita tua lah. Sekitar 60 tahun lebih umurnya. Kok kakek kuat?" Jawaban beliau, "Karena kamu ketika sholat dengan badan dan fisik kamu, sementara aku sholat dengan keimanan kepada Allah." Iman Pak. Makanya Al-Baqarah itu puasa, la'alakum tattaqun, 183 184-nya itu Ramadan itu bulan takwa, bulan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. 183 184. 185-nya terkait dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunnya Al-Quran. Jadi 183 184-nya tentang orang yang beriman, bertakwa, berpuasa. 185-nya terkait dengan bulan diturunkannya Al-Quran. 186-nya tentang Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, katakan aku itu dekat. Dan 187-nya ternyata itu terkait dengan rumah tangga. Ya, Allah berfirman, "Uhilal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Telah dihalalkan bagi kalian, ya ada anak-anak ya, telah dihalalkan bagi kalian pada malam hari untuk menggauli istri kalian. Jadi boleh di malam Ramadan untuk menggauli istri kita. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Para ulama menjelaskan terkait ini adalah dalil bahwa Ramadan adalah bulan perbaikan keluarga. Jadi boleh Pak. Bahkan seorang sahabat, Abdullah bin Umar, ini anti mainstream Pak Abdullah bin Umar, Pak. Mendengar dalil 187 itu, kalau kita kan berbuka dengan yang manis, ya. Kalau Abdullah bin Umar berbuka dengan menggunakan awal ayat 187 ini, telah dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri kalian. Berbukanya anti mainstream Pak. Kalau kita berbuka dengan yang manis, beliau berbukanya mendatangi istrinya. Masya Allah ya. Ini bapak-bapak pertanyaan langsung begitu kan. Ini Masya Allah. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Abdullah bin Umar, mengapa engkau berbukanya seperti itu?" Ya, beliau menjawabnya apa Pak? Beliau menjawabnya, "Aku memenuhi hak istriku atas diriku." Jadi ketika berbuka ada hak istrinya atas dirinya. Dan malam harinya aku menunaikan hak Allah atas diriku. Ya, jelas ya. Jadi ibu yang hadir di atas ya, kalau nanti bapak besok Ramadannya bukanya agak anti mainstream gitu ya, ini mengamalkan kisah Abdullah bin Umar. Masya Allah ya, dia mendatangi istrinya Pak. Kalau kita mungkin kalau bukan makomnya jangan lo, kita tajil aja lah ya. Tajil lo itu bahaya, repot nih. Tahu-tahu mas Allahu Akbar, mah berangkat gitu kan, ini bahaya juga nih. Level kita bukan sekelas Abdullah bin Umar ya. Nah, maknanya apa? Kata para ahli ilmu menjelaskan, bulan Ramadan adalah bulan perbaikan keluarga. Bulan Ramadan adalah bulan kesolihan para orang tua. Tema kita pada hari ini. Jadi Ramadan itu bulan kesolihan Pak. Para ulama menjelaskan apa hubungannya. Maka hubungannya adalah kalau 183 184 membicarakan puasa, melahirkan ketakwaan. Kemudian 85 tentang Al-Quran, 86-nya Allah itu begitu dekat, dan 87 tentang keluarga. Maka puasa itu melahirkan ketakwaan kepada Allah. Takwa itu berbuah amal ibadah. Dan orang yang pertama kali harus merasakan ketakwaan kita, Pak. Orang yang pertama kali harus merasakan ketakwaan kita, amal kita adalah keluarga terdekat kita. Itulah makna Ramadan. Jadi ketika Ramadan kita la'alakum tattaqun,
menjadi orang yang bertakwa, maka orang yang pertama kali harus merasakan manisnya ketakwaan kita kepada Allah adalah orang-orang di rumah kita. Itulah Ramadan. Suaminya menjadi suami yang lebih romantis. Ya gimana enggak? Abdullah bin Umar romantis banget kan, Pak? Kepada anaknya yang menjadi lebih santun misalnya. Ini Masya Allah. Itulah Ramadan, Pak. Makanya kalau kita mengenal ada surat keterangan kelakuan baik, misalkan kalau kerja kan ada surat keterangan kelakuan baik ya, Pak. Harusnya yang mengeluarkan bukan kepolisian, Pak. Yang harusnya mengeluarkan siapa? Istri di rumah, bener Pak, istri di rumah. Karena banyak orang baik di luar, tapi belum tentu baik di rumah. Makanya Rasul mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga kalian, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Itulah makna Ramadan. Kita menjadi lebih baik terutama kepada keluarga kita. Emang ada orang yang di luarnya baik, di rumahnya nggak baik? Ada, Pak. Sirah menjelaskan ada seorang Abu Sufyan, sahabat Rasul, mulia beliau, pemuka Quraisy, petinggi Quraisy. Istrinya Hindun. Hindun cerita ke Rasul, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu baik, tapi ke orang-orang. Jadi kalau dia sedang nongkrong sama teman-temannya, itu sukanya traktir teman-temannya. Kayak kita lah ya, kalau di warung sana kan, ayo minum kopi dulu, minum teh dulu, biar saya yang bayar. Kalau sama teman-temannya baik banget, ramah, lembut. Tapi kalau di rumah, pelitnya minta ampun ya Rasulullah, pelit banget. Bolehkah aku mengambil uangnya? Inilah awal mula kasus terjadinya pencucian uang dan penggelapan uang, Pak. Boleh nggak, kata Hindun, aku mengambil uang Abu Sufyan ya Rasulullah? Jawab Rasul apa? Boleh. Ini kata ibu, yes. Tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Kan ibu gitu, Pak ya. Nyuci baju bapak, ya. Kadang ada laundry, nyuci baju. Di saku ada uang. Milik siapa tuh, Pak? Milik ibu. Jadi kasus pencucian uang. Nemu uang di bawah, di bawah ada uang punya bapak, udahlah, penggelapan uang itu, Pak. Jadi ada orang-orang yang di luar baik, ternyata di luar baik, di dalam nggak baik. Tapi Ramadan nggak seperti itu. Takwa dalam Ramadan adalah berbuah amal. Yang bisa merasakan manisnya amal kita adalah orang-orang di rumah, anak kita, istri kita, tetangga kita. Itu adalah makna dari Ramadan. Para ilmu menjelaskan kembali terkait dengan hal ini, bahwa kalau 11 bulan yang lalu sebelum Ramadan nih, kita dalam masalah rumah tangga. Ada masalah rumah tangga, Pak, ada masalah. Ya. Ciri masalah rumah tangga itu apa, Pak? Kalau tidur nih suami istri sudah berbalik punggung dan mata tidak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Ini buat quote bagus ya. Apa gimana tadi? Kalau tidur sudah berbalas punggung, mata tidak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Mungkin 11 bulan, Pak, sebelum Ramadan, tidur udah pisah-pisahan begitu kan? Pisah-pisahan tidurnya. Mata nggak berani menatap mesra. Ada setan yang menggoda misalnya. Kan setan luar biasa. Ya Bu ya, di atas Bu. Setan menggoda. Suaminya ke WC sebentar aja, seret. Handphonenya nih. Ya kan, Honnas nih. Ini luar biasa nih handphone nih. Dibuka langsung. Assalamualaikum say. Padahal namanya Sayuti. Kan gitu, perempuan gitu kan. Curiganya minta ampun ini kan. 11 bulan penuh dengan kecurigaan. Bagi para ibu-ibu nih, kewaspadaan yang berikutnya apa, Bu? Kalau handphone sudah diprotek dan pesan yang dihapus, tanda awal mula perselingkuhan. Si bapak kenapa kalau
chatnya di clear chat semua gitu kan. Kan kalau kita bawa gitu ya, mau di grup jangan lupa di clear percakapan gitu kan. Hati-hati nih. Kemudian handphone sudah terkunci, ada passwordnya yang istri nggak tahu. Ini awal mula nih Pak, waspada nih Pak. Kalau 11 bulan ada masalah rumah tangga tadi, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala 1 bulan Ramadan itu adalah bulan perbaikan keluarga. Itulah maknanya Ramadan. Masih ada 1 bulan Pak. Dan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu begitu dekat di bulan Ramadan. Makanya perbanyak doa. Kan doa di bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diminta oleh Rasulullah untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan, terutama doa untuk pasangan kita. Sebelum kita membahas kesolihan tadi ya, kita banyak doa Pak. Frekuensi doa kita untuk pasangan kita haruslah lebih banyak daripada frekuensi marah kita kepada pasangan. Kalau kita sering marah pada pasangan boleh, tapi frekuensi doa kita harus lebih banyak daripada frekuensi marah kita tadi Pak. Bukankah ketika kita ijab dan qabul, udah pada berkeluarga semua kan, kecuali kayak saya, apa sunnah pertama setelah ijab dan qabul? Qabil tuh nikah, saya terima nikah dan kawinnya. Apa Pak sunnah berikutnya Pak? Hah? Tanda tangan nih buku nikah. Apa? Memegang kening istri dan mendoakannya. Ini saya jamin ini gak ada yang hafal doanya nih kan. Insya Allah. Nyanyi nikah gak ngedoain istrinya ya? Ya? Sunnahnya setelah nikah apa? Ya Ustaz ya, setelah nikah antum gitu kan? Insya Allah ya Ustaz ya. Bukan cium kening, bukan apa gitu, bukan. Tapi setelah ijab qabul terucap, mendoakan pasangan. Itulah maknanya bahwa orang yang pertama kali harus banyak kita doakan adalah pasangan kita. Kemudian sunnahnya apa lagi? Sholat sunnah 2 rakaat. Halal. Berangkat. Ya enggak, sholat sunnah 2 rakaat dulu. Apa maknanya kata para ahli ilmu? Ketika kita sholat sunnah 2 rakaat bersama pasangan kita, ketika kita mengucapkan salam pertama, yang pertama kali dilihat adalah istri kita. Masya Allah Islam syariatnya kan. Nah itulah Ramadan Pak, bulan perbaikan keluarga. Kalau tadi 11 bulannya ada kerusakan dalam rumah tangga, kita berharap di bulan Ramadan nih ada perbaikan tadi dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan kan bulan istimewa. Bulan kita sama-sama tahu pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, para setan dibelenggu. Ini adalah peluang besar kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau bukan di bulan Ramadan kita perbaiki keluarga kita, maka di bulan apa lagi kita mau memperbaiki keluarga kita? Kalau bukan di bulan Ramadan kita menghatamkan Al-Quran, maka tunggu di bulan apa lagi kita hendak menghatamkan Al-Quran? Kalau di bulan Ramadan kita nggak mendapatkan khusyuk sholat, mau di bulan apa lagi kita bisa khusyuk sholat? Ibaratnya kita, Bapak yang pernah haji atau umroh Pak, baru lihat Ka'bah, biasanya udah nangis, langsung nangis biasanya. Dan ketika orang sholat di depan Ka'bah, jarak Ka'bah cuma 5 meter, kita nggak bisa nangis dan khusyuk, maka di tempat mana lagi kita bisa khusyuk sholatnya? Maka itulah Ramadan. Karena Ramadan ini bulan perbaikan kita nih, ya, yang itu semua bisa menjadikan kesolihan orang tua. Yang kesolihan orang tua tadi bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan kesolihan seorang anak. Maka di surat Al-Kahfi ayat 82 diawali dengan percakapan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa hendak belajar karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ke Nabi Khidir. Tapi syaratnya kata Nabi Khidir, kamu boleh belajar kepada saya. Syaratnya apa? Harus sabar. Itulah zaman sekarang Pak. Agar ilmu berkah harus banyak sabar. Murid harus banyak sabar. Apa syarat berikutnya? Jangan banyak tanya.
Karena kamu belum tahu ilmunya, kata Nabi Khidir. Jangan banyak tanya dan harus sabar. Tapi Nabi Musa, Nabi yang pintar dan cerdas, Nabi yang kuat, udah gak tahan Pak, satu kasus nanya, gak sabar, nanya lagi, nanya 3 kali nanya, sampai akhirnya dalam Quran dijelaskan diputuslah hubungan guru dan muridnya oleh Nabi Khidir. Maka begitu pula itulah guru Pak. Namanya guru itu boleh memberikan syarat kepada muridnya, dan seorang murid harus beradab kepada gurunya agar ilmu itu berkah. Yang hilang sekarang itu bukan orang-orang cerdas Pak. Orang cerdas banyak, tapi yang hilang adalah orang-orang yang beradab. Imam Syafi'i, kenapa ilmunya berkah? Karena beliau beradab kepada gurunya. Dalam majelis Imam Malik misalnya, Imam Syafi'i itu nggak berani buka lembaran kertas. Kenapa? Karena khawatir kalau dia buka lembaran kertas mengganggu pendengaran gurunya. Padahal kertas dibuka biasa aja gitu kan. Dan kebiasaan Imam Syafi'i itu menulis. Beliau doang yang nulis di sini kan, Masya Allah. Tadi share ya Pak gitu kan. Imam Syafi'i. Bahkan gurunya Imam Al-Bukhari, Al-Kindi, dalam suatu riwayat beliau itu sedang ada di majelis ilmu, pulpennya patah Pak. Pulpennya patah, dia langsung mengatakan, siapa di antara kalian mau menjual pulpen kalian seharga 1 dinar, 4 juta rupiah kalau sekarang dikurskan. Ditanya, kenapa kau mau beli pulpen seharga pena semahal itu? Karena aku tidak mau melewatkan menulis lembaran-lembaran ilmu. Ya, kayak beliau gitu kan, Masya Allah ya. Imam Syafi'i seperti itu Pak. Bahkan Imam Syafi'i kan kurang harta. Dia kurang harta ya. Ketika beliau menulis itu dari lembaran-lembaran kertas usang atau dari lembaran-lembaran kulit-kulit, pelepah-pelepah gitu kan. Suatu kali ketika mereka hendak beradab pada beliau, gurunya Imam Malik, beliau itu pura-pura menulis dengan ludahnya. Ini juga nggak ada kayak Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i nggak bawa catatan Pak, karena nggak punya beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil air liurnya dan menuliskan di tangannya. Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Tapi itulah adab kepada guru. Tanya Imam Malik, wahai Syafi'i, apa yang kamu lakukan? Aku sedang menulis apa yang kau ucapkan, wahai guruku. Wah, nggak mungkin, mana bisa? Akhirnya Imam Malik mengetes dan semua pembicaraan Imam Malik dihafal oleh Imam Syafi'i. Adab kepada guru. Adab kepada guru inilah yang membuat ilmu itu berkah. Nah, Nabi Musa nggak sabar orangnya, nggak sabar dia. Termasuk ketika beliau mendatangi sebuah rumah, dinding rumah yang mau roboh. Di surat Al-Kahfi ayat 82 ini, dinding rumah yang mau roboh. Ketika itu Nabi Khidir dan Nabi Musa melewati sebuah daerah yang daerah ini pelit banget Pak. Kampungnya pelit. Nabi Musa dan Nabi Khidir hanya ingin minta air untuk minum. Coba kalau Nabi Musa dan Nabi Khidir lewat sini dikasih rendang ya. Saya lewatnya lewat daerah itu Pak. Lewat daerah yang pelit sekali, air minum aja nggak mau ngasih. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir melihat ada sebuah rumah, ya, dinding rumah yang mau roboh. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir membangun dinding rumah tersebut. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi Khidir, ternyata dinding rumah itu wa amal jidaru, dan adapun dinding rumah itu fakana ligulamaini, adalah milik dari 2 anak yatim. Yang ternyata anak yatim itu adalah memiliki ayah yang solih, yang di bawah dinding tersebut ada kanzul, ada harta. Apa rahasianya? Para ilmu menjelaskan terkait dengan ini. Minimal ada 3 keberkahan dalam ayat ini. Yang pertama adalah ada 2 orang anak yatim yang rumahnya itu dibangun oleh 2 orang nabi yang mulia. Pak, rumah anak yatim itu dibangun oleh 2 orang nabi yang mulia, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Kalau rumah kita Pak, siapa di sini kontraktor?
Atau rumah kita lah Pak. Kalau rumah kita yang bangun siapa sih Pak? Yang bangun tukang. Kadang tukangnya nggak sholat. Banyak tukang bangunan. Ya kalau waktu sholat dia nggak sholat. Hatta Jumatan sekalipun mereka nggak sholat. Ya, mereka nggak sholat, kadang mereka nggak puasa. Ya. Tapi anak yatim ini dibangunkan rumahnya oleh siapa? Oleh 2 orang nabi. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya itu ada harta. Yang kedua, setelah yang pertama tadi bahwa rumahnya dibangun oleh 2 orang nabi yang mulia, kelebihan 2 anak yatim ini apa? Bahwa ada harta di bawahnya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal nih Pak. Ya, para ulama menjelaskan, Imam Ibnu Katsir menjelaskan terkait dengan wa kana abuhuma shaliha, bahwa orang tua mereka, ayah mereka adalah ayah yang solih. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayahnya itu bukan ayahnya langsung, ayah 7 turunannya, kata Ibnu Katsir. Jadi bukan ayah kandungnya Pak, jadi ayah 7 turunannya. Jadi kalau kita ngedengar kadang sekarang ada kayak 7 turunan, ini dalilnya nih. Jadi ayahnya itu ayah ke-7, tingkat ke-7-nya. Ustaz, keluarga saya kayak 7 turunan, tapi sayangnya saya keturunan ke-8 katanya. Ini nggak kaya gitu kan, kayaknya cuma 7 turunan. Ya. Jadi Ibnu Katsir mengatakan bahwa kekayaan anak yatim ini yang soleh itu adalah ayat 7 turunannya. Bayangkan ayat 7 turunannya yang mungkin juga nggak berjumpa dengannya, tapi dengan kesolihan keluarganya, ayahnya 7 turunan tadi bisa menjadi dijaga oleh Allah kedua anak yatim ini. Jadi penjagaan Allah itu terkait dengan kesolihan orang tua. Maka Pak, kalau kita sering mengatakan, Ustaz, susah didik anak zaman sekarang, zaman fitnah, susah zamannya beda dengan zaman kita dulu. Maka kalau zaman semakin susah, maka kesolihan kita pun harus semakin diperkuat Pak. Karena kesolihan orang tua itu bisa menolong kesolihan seorang anak. Kalau tadi di sini ada ulama berpendapat apakah tadi tahtahu kanzul lahuma tadi, apakah harta tadi itu berupa emas, perak, atau harta berupa lembaran-lembaran ilmu. Ini berbeda pendapat. Kalau kuliah dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang solih Pak, orang tua yang solih itu bisa menjaga anaknya. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ketika beliau digoda oleh Imratul Aziz, wanita istri dari penguasa di kotanya, ya, itu digoda oleh seorang wanita pemuka. Jadi istri pejabat negara. Pasti istri pejabat negara itu cantik Pak. Udah perempuannya cantik, dan yang suka duluan adalah perempuannya Pak. Kenapa dalam Al-Quran terkait dengan pezina laki-laki, pezina perempuan didahulukan apa? Pezina perempuan disebutkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Awal mula perzinahan itu apa? Ketika perempuannya dahulu yang mau. Makanya disebutkan pezina wanita dan pezina laki-laki. Nah, jadi perempuan yang mau nih Pak. Jadi kondisinya ketika itu adalah apa? Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam, ada perempuan cantik, kemudian istri dari pejabat negara, pintu semua dikunci. Para ulama menjelaskan ada 6 peluang Nabi Yusuf untuk melakukan kemaksiatan pada saat itu Pak. Yang pertama, Nabi Yusuf masih muda. Kalau udah tua mah Pak, wayahna Pak ya, udah gak tertarik. Makanya orang yang bermaksiat ketika tua itu dosanya lebih besar daripada orang yang bermaksiat ketika muda. Semakin tua dia bermaksiat, semakin besar dosanya Pak. Karena kan nafsunya, gorizanya harusnya sudah semakin padam ketika dia usianya. Jangan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, ya jangan. Ya.
Nah, ketika itu Nabi Yusuf dalam kondisi masih muda. Yang kedua, pintunya tertutup rapat semua, Pak, nggak ada orang yang tahu, nggak ada CCTV, nggak ada. Yang ketiga, Nabi Yusuf ketika itu berada di kota yang sangat jauh dari kota asalnya. Misalnya antum bermaksiat, ini di Bogor, antum misalnya ke Padang, bukan orang Padang misalnya, wah di Padang nggak ada yang kenal saya, mau maksiat juga nggak ada yang tahu, tenang aja, gitu kan? Nabi Yusuf seperti itu, Pak, dengan ujian-ujian yang banyak sekali yang memungkinkan dia untuk bermaksiat ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Berkat kesolihan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dalam Al-Quran dikatakan burhanun Rabbi, ada penjelas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam hendak tergoda, tiba-tiba ada burhanun Rabbi, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan apa petunjuknya. Petunjuknya itu adalah munculnya sosok Yakub di depan dia. Ini karena hubungan yang sangat dekat antara ayah dengan anak, Pak. Jadi ketika Nabi Yusuf sang anak hendak berbuat maksiat, maka muncul gambaran ayah di depan matanya. Dalam riwayat ada 3. Yang pertama, Nabi Yakub muncul dengan wajah tidak suka. Pak, kalau orang tua dekat dengan anak, orang tua marah, wajah mukanya pun sudah, ekspresi wajahnya udah menggambarkan orang tua sedang marah. Kalau ada hubungan dekat dengan anak dan orang tua, Mbak Hendy marah sama anaknya, udah gini aja. Kalau dekat hubungannya, tahu nih, wah ayah saya sedang marah, karena tahu tuh. Tapi kalau nggak ada hubungan dekat antara orang tua dengan anak, Mi, ngapain sih si Abi cemberut-cemberut? Padahal dia sedang marah sama dianya tuh. Kadang ada hubungan dekat begitu tuh, Pak. Nah, Nabi Yakub muncul dalam sosok yang sedang marah mukanya. Yang kedua, dalam riwayat bahwa Nabi Yusuf itu serasa dipukul oleh sang ayah dadanya. Ada sentuhan fisik ketika itu. Dan yang ketiga, Nabi Yakub menyebutkan nasab mulianya. Wahai Yusuf, tidak layak engkau berbuat seperti itu. Engkau adalah nabi. Ayahmu adalah nabi. Nabi Yakub adalah nabi. Nabi Yakub ayahnya adalah Ishak. Ishak adalah nabi. Dan Ishak ayah adalah Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak layak engkau berbuat seperti itu. Ketika kesolihan ayah, Pak, itu bisa membentengi anak dari berbuat kemaksiatan. Ini pernah suatu ketika ngobrol-ngobrol, ada di sebuah geng motor, Pak, di konseling itu, Pak, ada anak geng motor. Biasanya kalau ada geng itu, Pak, anaknya narkoba, yang lain narkoba, yang seks bebas, semua seks bebas, satu geng itu, Pak. Yang menariknya di wawancara itu, Pak, satu geng itu pada ngerokok semua, kecuali 1 orang. Kita kaget kan, ini kok anak nggak ngerokok nih? Dari 10 orang geng motor dia nggak ngerokok sendiri. Panggil, kenapa kamu nggak ngerokok? Jawabannya apa? Segitu anak geng motor. Kata ayah saya, dia bilang, kata ayah saya, ngerokok itu nggak keren, Ustaz. Ingat kata ayahnya, Ustaz, kata ayah saya ngerokok itu nggak keren banget. Ngerokok itu nggak keren. Ingat ayahnya. Ini kisah Nabi Yakub seperti itu. Nabi Yusuf, ketika dia hendak berbuat maksiat, dia ingat ayahnya. Begitu pula kita, kalau kesolihan kita, Allah akan jaga anak-anak kita seperti Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Asal apa? Orang tuanya solih. Nah, ini kalau anak-anak kita di luar sana berat sekali ujiannya, cara membentenginya apa? Kita menjadi orang tua yang solih. Said bin Musayyib, seorang ulama besar, beliau ketika itu memperbanyak sholatnya, Pak, memperbanyak sholat sunnahnya. Ditanya sama anaknya, wahai ayahku, mengapa engkau memperbanyak sholat sunnahmu? Jawaban beliau, karena ini untuk kebaikan dirimu. Jadi kita sholat sunnah, memperbanyak amal ibadah untuk kebaikan anak-anak kita. Ini Masya Allah nih. Itu terkait dengan penjagaan tadi dari 7 turunan tadi.
Dan mungkin kebaikan kita hari ini, Pak, mungkin saya duduk di sini, mungkin imam kita, ustadz kita ini hadir di depan imam kita, itu mungkin bukan karena kesalahan orang tua kita, atau mungkin karena kesalahan kakek kita, atau buyut kita, atau buyut di atas kita. Jadi keadaan kita sekarang ini karena kesolihan orang tua kita terdahulu. Maka oleh karena itu jadilah kita solih. Agar apa? Agar keturunan kita pun terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensolihkan diri kita. Ya. Itu terkait dengan bahwa 7 turunan tadi. Abdullah bin Abbas mengisahkan riwayat ini, beliau mengatakan bahwa dalam ayat ini tentang 2 anak yatim ini tidak disebutkan kesolehan anak yatimnya, Pak. Ya. Jadi kesolehan anak yatim ini nggak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi nggak disebutkan kesolihannya. Jadi sebenarnya biasa aja nih anaknya nih. Jadi nggak disebutkan kesolihannya. Kayaknya mau buka puasa tuh kayaknya Mike, insyaallah. Nah jadi Masya Allah. Kita lihat iklan-iklan dulu ya. Iklan baterai. Masya Allah. Cek. Ya. Nah, Ibnu Abbas mengisahkan riwayat ini. Beliau mengatakan dalam ayat ini tidak dijelaskan kesolihan dari 2 anak yatim ini. 2 yatim ini mungkin gak solih, Pak, tapi dia beriman kepada Allah. Nah, para ulama menjelaskan kembali, ini terkait dengan surat At-Tur ayat 21. Jadi ketidaksolihan anak gak digambarkan ini, Pak. Jadi disebutkan tadi kan di 82 ini kan cuman wa kana abuhuma solihah aja kan, bahwa ayah mereka itu ayah yang solih. Nggak disebutkan nih 2 anak yatim ini, nggak disebutkan solih. Ibnu Abbas mengisahkan ini semua terkait dengan surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wa taba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, mereka akan dikumpulkan di dalam surga. Jadi walaupun anak yatim tidak beriman, kata Ibnu Abbas, maka terkait dengan surat At-Tur ayat 21 ini, alhaqna bihim, ya, bahwa mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alhaqna maknanya kalau dalam Quran terjemah kita itu apa, Tat? Mengumpulkan, Tat, ya? Ya, mengumpulkan, mempertemukan. Dalam bahasa Arab artinya apa? Al-haqna, ilhaq. Ilhaq apa ilhaq? Menyusulkan, makna yang lebih tepat. Beda nggak, Pak? Ilhaq, al-haqna bihim, mengumpulkan dengan menyusulkan. Beda nggak, Pak? Dalam bahasa Al-Quran ilhaq itu adalah menyusulkan, yang lebih tepat ya, menyusulkan. Beda maknanya enggak, Pak? Mengumpulkan di surga dan menyusulkan di surga. Beda enggak? Secara bahasa. Beda di waktunya. Maknanya apa? Anak cucu orang-orang yang beriman, semuanya 7 turunan tadi, itu kalau dalam terjemahan kita kan akan dikumpulkan di surga. Tapi makna yang tepatnya adalah mereka akan saling menyusulkan nanti di surga. Karena orang yang beriman pasti masuk surga, tapi derajat surganya itu berbeda-beda. Maksud menyusulkan, al-haqna, ilhaq ini adalah orang tuanya udah masuk dulu surga duluan. Surga orang tuanya ini karena kesolihannya, itu surganya paling tinggi, Pak. Tadi kan 2 anak yatim tadi kan kata Ibnu Abbas tidak dijelaskan kesolihannya. Solihnya biasa aja, tapi dia beriman. Surganya masih surga biasa aja. Tapi lihatlah kesolehan anak. Al-haqna bihim ini, mereka akan menyusulkan anak-anak mereka ke dalam surga.
Surga kan kenikmatannya luar biasa, ya. Tidak pernah terbayangkan oleh kita. Kenikmatan surga itu seperti apa? Yang terbayangkan oleh kita. Tapi kata Allah, kenikmatan surga yang luar biasa tersebut belum sempurna sampai semua berkumpul semua di dalam surga. Nggak sempurna, Pak. Dan Allah ingin orang yang masuk surga itu sempurna kebahagiaannya. Itu dengan apa? Berkumpulnya mereka satu sama lain, satu keluarga tadi. Alhaqna bihim. Maka Allah susulkan mereka. Jadi orang tuanya itu udah sampai surga yang paling tinggi. Dia kurang sempurna kalau nggak ada anaknya di surga bersama dia. Orang tua mah hebat, Pak, ya. Walaupun udah enak ingat sama anak terus, Pak. Maka orang tuanya menyusul sang anak tadi karena nggak menemukan anaknya di surga satu tingkat dengan mereka. Dibawa anaknya, alhaqna bihim, disusul anak mereka. Inilah tadi makna kesolihan dari seorang ayah yang soleh. Akhirnya berkumpul di surga. Maka kesolihan seorang anak adalah asuransi termahal dalam pendidikan anak-anak kita. Di sini ada yang kerja di asuransi, Pak. Nah, ini asuransi ya. Kita nabung buat anak kita sekolah, ya. Karena sekolah kan sekarang mahal, masya Allah ya. Ustaz, wah pokoknya aja nggak usah dibayangkan sekolah Islam sekarang mahal. Tapi insya Allah itu niat kita menyekolahkan anak itu investasi kita nanti di akhirat nanti. Nah, asuransi terbaik, asuransi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah yang solih adalah asuransi terbaik untuk anak-anak kita, Pak. Dalam sebuah kitab dikatakan, ya, ada seorang khalifah Amirul Mukminin yang sangat terkenal yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Tahu ya Umar bin Abdul Aziz? Khalifah yang memimpin yang ketika 2,5 tahun Pak beliau menjabat, seluruh negeri itu makmur. 2,5 tahun. Cukup 2,5 tahun kalau dipimpin dengan orang yang solih, dengan syariat Islam, negeri jadi makmur. Nggak perlu 5 tahun 2 periode jadi 2 periode misalnya. Nggak perlu anaknya turun lagi misalnya untuk mimpin misalnya. Cukup 2,5 tahun. Ini nggak politik ya. Cukup 2,5 tahun kalau pemimpinnya benar. Nggak perlu memperpanjang-panjang lagi, Pak. Umar bin Abdul Aziz 2,5 tahun semua kesejahteraan rakyat itu luar biasa. Sampai mustahiknya menjadi muzaki. Nggak ada yang berhak menerima zakat, Pak. Saking makmurnya negara yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Sampai ketika itu kepala Baitul Malnya menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya Umar, Amirul Mukminin, saya sebagai kepala Baitul Mal bingung nih. Ini nggak ada yang berhak lagi mendapatkan dana zakat. Semua udah terpenuhi semuanya. Nggak ada yang berhak menerima zakat. Kata Umar, adakah yang punya hutang? Kalau punya hutang ada. Jadi ada sekeluarga yang dia punya rumah, punya pembantu, punya kendaraan, dan dia punya hutang. Kita banget sekarang ya, punya rumah, punya kendaraan, kreditnya di mana-mana. Kita banget. Kata Umar, beri dia zakat. Saking kayanya ketika itu, Pak. Dia udah punya rumah, punya kendaraan, punya pembantu, tapi dia punya hutang. Kata Umar, bayarkan zakat agar dia bisa membayar hutangnya. Ini kekayaannya luar biasa. Andai Rasul dan sahabat hidup di zaman kita, Pak, niscaya tidak ada yang pernah disolatkan jenazahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasul kalau menyolatkan jenazah, apakah si fulan memiliki hutang? Kalau punya hutang, tidak disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sekarang negara kita penuh dengan hutang, Pak ya. Ini 2,5 tahun, Pak, memimpin. Sampai-sampai ketika musim paceklik, musim dingin nih, Pak. Sampai beliau itu menyuruh aparat pemerintahnya itu naik ke gunung, Pak. Naik ke gunung membawa banyak biji jagung dan menyebarkan biji jagung itu di atas gunung. Agar apa, Pak?
agar hewan-hewan, burung-burung di musim dingin, musim paceklik itu bisa makan jagung. Aku nggak ingin, kata beliau, aku tidak ingin orang mendengar burung menjadi sengsara di masa kejayaan Islam. Umar bin Abdul Aziz 2,5 tahun, Pak. Kalau pemimpinnya benar, nggak perlu dinasti-dinastian gitu kan, nggak perlu, cukup. Tapi ketika beliau hendak wafat, ini tentang kesolihan seorang ayah. Ketika beliau sedang wafat, beliau itu punya anak 17 anaknya. Dan dalam seluruh riwayat, orang yang solih itu banyak anaknya. Kalau kita lihat Rasul anaknya berapa, Pak? Anak Rasul berapa? 7. Sahabat banyak semua. Di antara sahabat yang 10 orang dijamin surga, yang kita suka tahu kan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, 10 sahabat itu. Semua itu anaknya banyak, kecuali Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah bilang, kalau saya gak diperintahkan untuk nikah, saya gak mau nikah ya Rasul. Saking sibuknya untuk beribadah kepada Allah. Anaknya banyak, Pak. Jadi orang soleh itu anaknya banyak. Ustaz, saya susah nih untuk punya anak misalnya. Nah, terkait dengan Al-Baqarah tadi 183-187, terkait dengan bulan Ramadan, bulan perbaikan keluarga, kata para ulama, kalau kita ingin memperbanyak anak atau yang bagi program kehamilan, banyaklah beraksi di bulan Ramadan. Ya, ayo Ramadan nih, nambah anak gitu kan. Masya Allah, ini Ramadan nih. Jadi kalau kita ada program kehamilan atau program perbanyak anak, Ramadan bulan yang istimewa. Ya, pulang ke rumah langsung ya, Ramadan nih mah perbaikan keluarga gitu kan. Masuk angin. Ya, anaknya 17, Pak. Anaknya 17. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz hendak wafat, itu anaknya jadi 11, wafat 6. Anaknya 11. Nah, di masa Bani Umayyah ini, ada 2 khalifah. Ini riwayatnya panjang ya, kenapa ada 2 khalifah, padahal kan nggak boleh ada 2 khalifah. Ya, satu Umar bin Abdul Aziz, yang satunya adalah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik pun sama-sama khalifah. Dan beliau sama-sama anak sakaratul maut dua-duanya nih. Anaknya sama-sama 11. Anak sama-sama 11, sama-sama anak khalifah. Tapi yang terjadi apa? Dari 11 anaknya Hisham bin Abdul Malik, semua 11 anak itu diwariskan masing-masing 1 juta dinar. 1 juta dinar. 1 dinar sekarang 4 juta. Berapa jadinya? 4 berapa? 4 miliar lebih ya, miliar apa lebih ya? 4 triliun. Masing-masing orang dikasih seperti itu, Pak. 11 anaknya. Saking kayanya tuh. Tapi tidak dengan Umar bin Abdul Aziz. Masing-masing anaknya hanya diberi warisan setengah dinar. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Sampai kemudian asistennya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kalau kamu mau, kita semua akan udunan nih. Satu rakyat kalian udunan. Untuk apa? Memberikan harta kepada anak-anak kalian yang 11 itu." Nggak tega. Anak Amirul Mukminin warisannya cuman setengah dinar, cuman 2 juta rupiah. Sementara di seberang sana warisannya 4 triliun. Nggak tega banget ini. Ya nggak tega ya. Nggak tega, ini warisannya gede banget. Sementara anaknya Amirul Mukminin itu cuman 2 juta rupiah. Padahal kekuasaannya dalam riwayat dikatakan sampai penaklukan sampai ke Uni Soviet itu sudah sampai ke Eropa Timur sudah ditaklukkan dan sudah mengirim surat ke Palembang, Raja Palembang, untuk mengirimkan duta-duta Islam untuk berdakwah di Palembang. Luas sekali di wilayahnya nih. Dan sampai orang-orang ketika itu hendak menawarkan bantuan kepada Amirul Mukminin. Ya udahlah, kita patungan lah
untuk memberikan tambahan waris kepada anak-anak kalian, anak kamu ya wahai Amirul Mukminin. Tidak. Aku hanya mewariskan satu hal, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau engkau solih, ya, kata beliau, kata Umar bin Abdul Aziz pada wahai anak-anakku, aku tidak mewariskan banyak harta. Tapi apabila engkau solih, cukup Allah yang menjaga dirimu. Kalau kamu solih, cukup Allah yang menjaga dirimu. Inilah asuransi termahal, yaitu apa? Kesolihan seorang ayah. Di akhir kisahnya, 11 anak dari Hisham bin Abdul Malik ini, Pak, 11 anaknya walaupun warisannya banyak, hidup dalam kemiskinan dan bergelimang hutang karena tidak solih tadi. Tapi anak Umar bin Abdul Aziz dari ke-11 anaknya semua hidup dalam berkecukupan. Maka salah seorang anaknya itu bisa menginfakkan 1000 ekor kuda beserta barang bawaannya. Kan kalau zaman dulu kan kalau pergi-pergi bawa kuda, Pak ya. Kiri kanan itu bawa barang makanan. Itu sekali infak anak Umar bin Abdul Aziz itu apa? 1000 ekor kuda berikut dengan barang bawaannya. Kesolihan, Pak. Warisannya seperti itu. Nah, jadi kesolihan seorang orang tua itu menjadi bekal terhebat bagi seorang anak. Maka tugas kita nih untuk mensolehkan diri kita sebagai orang tua. Dan doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan, misalnya kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kan Al-Qur'an itu mukjizat. Setiap hurufnya adalah mukjizat. Setiap urutan turunnya itu mukjizat. Kenapa disebutkan dulu zurriyat? Pasangan dulu, baru anak. Kenapa? Karena anak yang solih akan lahir dari orang tua yang solih. Gitu, Pak ya. Mari kita mensolihkan diri kita. Sebagai penutup, sampai jam berapa, Pak? 5 ya. Sebagai penutup, ini buat kesambungan dari materi berikutnya nanti bulan-bulan berikutnya ya. Kadang kita mengharapkan kesolihan anak kita, anak yang berbakti kepada kita. Ternyata kita menyebabkan anak kita itu gak berbakti kepada kita. Para ulama menjelaskan ada 5 hal yang menyebabkan anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Kan anak berbakti itu kan harapan bagi orang tuanya. Tapi ada 5 hal kata para ulama yang bisa menyebabkan anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Salah satunya yang pertama, yang keempatnya nanti kita simpan untuk pertemuan berikutnya. Yang pertama apa? Karena ayah dan ibu mereka tidak bisa menghadirkan qurrata a'yun di depan anak-anak mereka. Kenapa anak gak berbakti kepada orang tuanya? Karena orang tuanya tidak bisa menghadirkan qurrata a'yun di depan anak-anak mereka. Anak-anak mereka setiap harinya melihat apa? Orang tuanya marah, orang tuanya berantem, orang tuanya saling menjelekkan, orang tuanya saling menghina. Maka anak tidak akan pernah bisa berbakti kepada orang tuanya. Kadang-kadang kita bilang orang tua, "Nak, kurang apa sih ayah sama kamu? Apa-apa yang kamu mau ayah penuhi. Kurang apa ayah?" Yang kurang bukan ayahnya, tapi yang kurang adalah perlakuan ayah kepada ibunya. Ibu kurang apa, Nak, kepada kamu? Mau apa ibu beliin? Yang salah bukan ibunya, tapi perlakuan ibu kepada ayahnya. Ketika anak tidak qurrata a'yun, melihat orang tuanya tidak qurrata a'yun, maka sulit bagi anak untuk memberikan alasan agar dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Susah sekali, Pak. Makanya harus qurrata a'yun seperti doa kita tadi itu. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling pas untuk kita mengqurrata a'yunkan antara pasangan kita. Karena apa? Karena setan dibelenggu. Kan pernah kita bahas juga kan, bahwa kan ujian pangkat tertinggi seorang setan dan iblis apa? Ketika bisa memisahkan antara suami dan istri. Ini mumpung setan dibelenggu, harusnya bulan Ramadan menjadi bulan yang paling romantis. Kalau saya sih, Pak, di sini itu bisa merasakan nuansa surga, Pak.
Kan ciri surga itu apa? Kan Ramadan kan pintu surga dibuka. Kalau saya pribadi bisa merasakan surga di tengah-tengah sini, karena ada bidadari surga di tengah-tengah kita. Saya bawa istri saya. Ini gombalan penutup kajian ya. Ada surga karena ada bidadari, ratunya bidadari surga hadir di majelis ini pada saat ini. Bagi saya, kan istri yang soleh itu kan ratunya bidadari surga. Makanya kalau di handphone saya namanya apa? Nama istri saya ratunya bidadari surga. Insya Allah, mumpung istri saya dengar. Ya. Iya, nggak ada, cukup satu Pak bidadari. Ratunya cukup satu Pak. Insya Allah. Itu mungkin ya. Sampaikan kurang lebih yang mohon maaf. Semoga kita menjadi orang tua yang salih. Yang dengan salih itu kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang salih. Itu mungkin sebagai kajian kita. Apabila ada yang hendak ditanyakan atau didiskusikan atau ditambahkan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah ya, kayaknya udah nuansa-nuansa berbuka nih, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah setelah selesai kajian kita, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mumpung Ramadan masih menyapa kita pun nggak tahu. Mungkin ini Ramadan terakhir kita nggak pernah tahu Pak. Banyak orang berharap masih berjumpa dengan Ramadan, tapi banyak orang juga dicabut nyawanya justru di bulan Ramadan. Maka mari kita jadikan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan terbaik. Apabila ini mungkin Ramadan terakhir kita, ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kita manfaatkan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya di bulan Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan. Karena ini kelak akan memberikan kebaikan-kebaikan pada kita. Mumpung di bulan Ramadan. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Karena tidaklah, kata Rasulullah SAW, bahwa orang yang merugi orang yang ketika dia berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa-dosanya. Bultun man adraka Ramadan falam yakfar lahu. Celaka bagi orang yang menjumpai Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal di bulan Ramadan Pak, bulan Allah mengampunkan dosa kita tuh sepanjang hari Pak. Hanya ada di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, akan diampunkan dosa-dosanya. Yang puasa diampunkan dosanya. Tapi kan kita manusia, Pak. Baru puasa, buka langsung maksiat lagi. Ya kan gitu kan. Baru buka udah ngomongin orang ya. Malamnya kita sholat tarawih. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia bangun untuk sholat malam, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya. Ini bulan Ramadan nih, bulan peluang kita untuk diampunkan segala dosa-dosa kita. Dan ketika dosa kita sudah diampunkan, maka seluruh perkara kehidupan kita akan selesai, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah. Alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.